Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi bin ahli siddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan berselawat kepada Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan kesehatan, kebahagiaan selalu terlimpah kepada kita semua. Wabil khusus dalam kondisi sekali lagi keadaan yang belum jelas, apakah kondisi ini akan terus begini atau ada perbaikan. Kita berlindung kepada Allah bahwa satu, ikhtiar diusahakan, wajib hukumnya. Yang kedua, kita mengurangi segala jenis bala dan musibah dengan istighfar, merasa salah gitu ya. Orang sekarang kan pendekatannya lebih banyak ke pendekatan material. Jadi kalau orang sakit itu berobat gitu. Sebenarnya orang sakit istighfar juga boleh gitu. Sebab karena kasih sayangnya Allah itu kemudian bala dan bencana bisa dihilangkan oleh Allah. Nah, sebab karena keyakinan kita bahwa keadaan itu bisa saja terjadi karena Allah sedang menimpakan ujian bagi kita. Tapi yakinlah bahwa ujian itu hanya diberikan kepada yang mampu menerimanya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mendapatkan sesuatu wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Baik, kita masih sedikit memperdalam tentang muamalah atau buyuk, jual beli. Ya, jual beli sekarang memang sudah sangat modern ya. Sudah sangat modern sehingga pembahasan-pembahasan yang terjadi pada ulama dulu itu kemudian muncul di dalam kias. Misalnya zamannya Imam Syafi'i ya belum ada ATM, belum ada bank yang modern, tetapi kaidah hukumnya bisa disesuaikan. Jadi makna dari bid'ah ya, bid'ah itu memang pembaharuan dan tidak terjadi di dalam masanya para nabi dan sahabat dulu, tetapi penetapan hukumnya menggunakan Al-Quran wal hadis, ijma dan qiyas. Nah, apabila di dalam Al-Quran sudah jelas tetapi butuh penjelasan, maka dicari penjelasannya melalui hadis. Di dalam hadis tidak ditemukan penjelasan yang jelas, maka ditemukan lagi di dalam ijma'nya ulama. Ijma' ulama maksudnya misalnya ada 4 mazhab, 3 setuju, 1 tidak, maka boleh ijma' kepada yang 3. Nah, kemudian qiyas. Nah, qiyas itu artinya membuat perbandingan hukum yang semisal dan tidak bertentangan. Nah, misalnya sekarang ya yang namanya akad, itu namanya akad ada ijab, ada kabul. Mau akad jual beli atau akad nikah, akad apapun yang namanya akad kredit, akad ini tetap harus ada ucapan dan harus ada saja yang menerima baru sah. Kalau mengucap saja tidak ada yang menerima kan juga tidak bisa. Saya jual barang ini, diam yang ditawarin. Mana beli pada diam tidak sah. Nah, beda kalau melamar perempuan.
Kalau melamar perempuan diem baik sah. Makanya ibu kalau dilamar lagi. Kalau diem baik sah. Karena diamnya perempuan kata Rasulullah berarti mau. Nah, ibu jangan terlalu mendiam lah. Ya kan? Nah, maka karena kalau jual beli ya tidak bisa. Harus ada penjual, harus ada pembeli. Nah gitu. Jadi harus ada ucapan penjual dan pembeli. Itu kaidah umumnya. Nah sekarang ibu belanja di jam tos, tidak ada yang nawar-nawarin. Ini harganya sekian, ini sekian, tidak ada pertemuan transaksi. Maka mu'atoh. Mu'atoh itu artinya akadnya sudah disepakati, itu sudah ditulis harganya di situ 10.000, ditulis harganya 50.000, sudah ditulis tuh akadnya. Tinggal diambil, diterima, lalu diterima, dibayar. Muncul transaksi pembayaran struk, ya kan? Nah ini makanya apa namanya itu? Bukti pembayaran itu namanya struk ya. Itu makin panjang Pak, itu bisa makin bikin struk. Jadi dikit-dikit saja. Kalau ada 3 lembar itu panjang, wah itu bisa struk bayarnya. Maka namanya struk, itu dikit ya. Nah, terus nah itu sah. Sahnya bagaimana? Ya meskipun tidak ada ucapan dari apa itu, tapi sudah ada apa namanya mu'atoh, ya kan? Udah ada petunjuk transaksi, gitu ya. Nah di tempat kita mungkin belum biasa orang mengisi apa namanya mengisi bensin, gitu. Mungkin bensin dengan menyerahkan uang lalu bensinnya diambil sendiri. Itu kan tidak ada transaksi, tidak ada ijab kabul, tapi sudah ada ketentuan di situ bahwa harga minyaknya sekian, per liternya sekian, maka bayar sekian dapat sekian liter. Udah, silakan gitu. Ada lagi kantin kejujuran gitu. Dulu gimana hukumnya kantin kejujuran? Kantin kejujuran itu barangnya ada, orangnya tidak ada. Taruh duit di situ, baru duitnya ambil. Apa namanya barangnya ambil. Maka roti diambil, duit ditinggal. Tidak ada akadnya. Nah akadnya di mana? Akadnya di tulisan. Di dalam tulisan itu ditulis, ya kan? Aturan transaksi jual beli ini adalah, ya kan, memastikan harganya sesuai, memastikan barangnya sesuai dan membayarnya, lalu meletakkan uangnya di sini. Ya kan, pernyataan ini disetujui sebagai bentuk transaksi. Nah ini disepakati saja. Kalau dibalik-balikkan ke hukum aslinya, nah ini masalah. Hukum aslinya apa? Harus ada ijab kabul itu. Terus ada ijab kabul dan mesti haram. Haram semua di mall. Gitu. Maka kemudian hukum ini fleksibel karena memang prinsip jual beli itu menganut kepada pertama barangnya jelas. Jadi barang yang diharapkan tidak boleh najis. Najis itu memperjualbelikan najis yang jelas tidak manfaatnya, tidak ada manfaat. Ya kan, misalnya bapak ketemu apa teh ayam, lalu nak bilang, aku pengen beli teh ayam itu apa? Masih lah, itu tengok-tengokan di rumah. Nengok teh ayam. Maka itu hukumnya haram. Tapi membeli kotoran kambing, kotoran sapi dalam bentuk pupuk kompos itu bukan beli najis. Itu membeli manfaatnya karena kemudian membayar jasanya. Gitu. Jadi gitu manfaatnya. Gara-gara ini nanti tukang pupuk merajut kan. Ya kan, maka hukumnya harus jelas. Nah kan jadi bukan kata najis, harus ada penjelasannya. Barang najis yang kedua apa? Misalnya minuman keras. Minuman keras itu dalam Quran disebut rijesun, kategori barang yang najis. Najis dalam arti bukan dia najis lalu seperti kotoran itu bukan, tetapi akibat menggunakan minuman itu maka seperti memasukkan sesuatu atau memegang barang najis. Nah ini. Dan inilah maka kemudian yang najis apanya dari minuman keras itu? Muskirinnya.
Muskullu muskirin haram, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sesuatu yang memabukkan sedikit atau banyak haram. Jadi orang mabuk itu bukan karena banyak, tapi karena aman atau karena minuman kerasnya. Ada orang yang sudah biasa minuman keras itu 3 botol baru mabuk. Tapi yang nggak biasa minuman keras, nggak sampai setengah gelas itu sudah mabuk. Maka bukan banyak ukurannya, sedikit atau banyak, dia kemudian yang memabukkan hukumnya haram. Mabuk dalam itu maknanya adalah sengaja mengkonsumsi barang yang membuat dia mabuk. Tapi ada juga ibu-ibu yang mabuk ya, mabuk 3 bulan, 4 bulan, itu mabuk yang boleh, silakan. Ya kan? Makin sering mabuk, makin banyak anaknya. Nah, itu mabuk lain. Tapi ada yang parah lagi itu mabuk jatuh ke tempat sadar. Nah, yang berikutnya, kenapa kemudian itu dikategorikan haram? Ya karena memang manfaatnya kemudian tidak jelas. Bagaimana kalau dalam status pengobatan? Ya pengobatan itu dibolehkan sebatas berobat, tapi tidak boleh seumur hidup pakai itu, kecuali tidak ada cara lain dan belum ditemukan cara lain, maka itu dimanfaatkan dalam tanda petik sementara. Bapak Ibu yang sudah haji atau umroh, suntik meningitis, ya. Suntik meningitis itu menurut riwayat, saya juga tidak pernah nanya-nanya kayak. Ya dokternya juga tidak pernah menjelaskan ini isinya apa. Dia bilang ini obat saja. Dan itu riwayatnya diambil dari enzim babi, gitu. Loh berarti saya ini yang sudah haji ini berarti ya babi lah dalam ini. Masa haji babi gitu? Mana haji babi? Ya kan? Nah ini maksudnya bukan itu. Dimanfaatkan sampai sekarang karena belum ditemukan obat yang sama atau yang lebih baik dari itu atau yang menggantikan itu, maka itu karena keperluan darurat diperbolehkan. Jadi untuk pencegahannya saja meningitis. Kalau sehari-hari kan tidak dipakai, kan tidak tiap hari, tidak tiap tahun orang mau suntik itu kan hanya untuk keperluan itu. Nah itu maka hukumnya meskipun dia haram, tetapi dimasukkan ke dalam hukum keperluan atau darurat. Faman iturra ghairu baghin wala hadin fala isma alaihi. Maka dalam urusan darurat atau keterpaksaan atau dalam kondisi tersulit dan terjepit, maka hukum itu bisa berubah menjadi mudah, boleh. Ya kan, fala isma alaihi, tidak jatuh menggunakannya kepada hukum dosa. Seperti itu. Yang kedua, bahwa prinsip jual beli jelas penjualnya, jelas pembelinya. Ya kan, hati-hati bapak-bapak, jangan membeli menjual barang yang tidak jelas punya siapa. Ya kan, ini ada motor nih, belilah. Ini siapa? Aku juga udah tahu lah 3 hari di sini, tidak bisa. Ya kan, tadi tidak bisa kemudian menjual dan membeli tanpa jelas siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Nah disitulah nilai penipuannya kalau tidak jelas antara penjual dan pembeli. Bila terjadi sesuatu, terjadi pengembalian barang mau dibalikkan kemana? Nah ini bisa. Baru yang berikutnya tidak ada unsur gharar. Gharar itu apa? Buruknya keluar dari jual beli itu dihindari. Apa buruknya? Terjadi penipuan, makanya boleh khiyar. Sekali lagi khiyar itu milih, dipilih, tidak jadi pilih. Nah, jadi sampai milih tok beli dah. Milih itu boleh, ya kan? Jadi kalau ada penjual barang yang tidak boleh dipilih itu tidak bisa dipilih, ya kan? Aku boleh nih berapa? Boleh. Kalau udah beli tidak usah masuk. Tidak usah salah Pak, dan toko lain ya. Kenapa? Orang Islam menyuruh khiyar. Khiyar itu artinya memilih
memilih itu maksudnya apa? Milih beli atau tidak gitu. Bukan milih barangnya, milih beli atau tidak. Jadi boleh beli, boleh tidak. Jadi kalau ada orang mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, jangan marah. Kenapa? Karena memang hukumnya orang jual beli itu boleh melanjutkan pembelian atau boleh menggagalkan, membatalkan pembelian gitu. Kenapa? Ya karena barangnya tidak sesuai. Nah makanya Bapak Ibu kalau dalam akad jual beli online bagaimana? Ini ibu kan sekarang jarang ke mall, tapi online lancar. Sama beda. Tiap hari daster datang, tiap hari baju datang. Ini paket, gitu kan? Nah ini kayak mana hukumnya? Kan ada akadnya sebelumnya, ada akadnya di transaksi itu ada akadnya. Akadnya adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, nah itu dibacok. Jangan gerutu, karena kalau sudah diterima setuju berarti apapun alasannya barang itu kemudian sudah disepakati. Tapi kalau sistem cash on demand, cash on demand atau cash on delivery, ya pokoknya COD lah, COD kan, COD itu maksudnya bayar di tempat. Bayar di tempat itu boleh dengan dua pilihan lagi, melihat barangnya terlebih dahulu, cocok warnanya sesuai gambar, baru kemudian dibayar. Apabila tidak cocok, isi pernyataan tidak sesuai dan tidak jadi membayar. Gitu ya. Boleh tidak? Ya boleh, balik kepada akadnya awal. Tapi kalau akadnya sudah barang diterima dan dibayar, lalu kalau tidak cocok dibalikan, wah itu biasanya ribut. Biasanya ribut. Kenapa? Ya orang bisa saja punya kepentingan lain ketika mau membayar, itu masalahnya. Jadi maka karena itu hindari goror. Goror itu apa? Ada tipuan, ada tipuan, ada kerugian, ada tidak ada maslahat dari jual beli. Maka perlu sekali kejujuran penjual dan kehati-hatian pembeli. Ini dalam urusan jual dan beli. Oh begitu Pak? Kan apa itu? Ya terlalu hati-hati juga tidak boleh, terlalu ceroboh apalagi. Masa cuma beli nasi bungkus, hati-hati kan ditengokin nasi siko-siko, bayolah sampai jam 3 belum selesai itu nasi. Makanya biasanya mesti nasi Padang ada ucapan di sini menjual nasi tidak dihitung. Sampai lagi itu nasi, gitu kan? Ya kan? Nah ini maksudnya apa? Ada yang mafhum atau dimaklumi, maka kemudian diterima. Ya kan? Boleh tidak biar? Boleh. Ya begitu. Nah kemudian beberapa persoalan jual beli apa ini yang paling sering begitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan jual beli angsuran? Ada orang ngangsur apa? Boleh kredit, boleh ngangsur. Kredit itu jelas barangnya, lalu kemudian bayarnya belakangan. Ada yang ngangsur duitnya duluan, barangnya selesai baru dia habis. Ya kan? Ada orang jual beli emas di Pegadaian, tapi dengan ngangsur. Emasnya di situ lah. Dia ngangsuri, yang suri. Ya akadnya sekali. Akadnya. Makanya jual beli itu yang lebih dominan itu akadnya apa? Ya akadnya nanti diterima barang setelah lunas, ya berarti barangnya di sana. Setelah dilunasi baru barang ditransaksi. Jadi sebenarnya kalau seperti itu caranya adalah ini bukan jual beli, ini kredit awal. Lalu kemudian transaksi pembayarannya jual belinya setelah lunas. Nah gitu ya. Ini kan Pegadaian banyak menawarkan investasi emas, bayarnya ansur berapa kali, berapa bulan. Lalu setelah itu baru dia munculkan akadnya, bahwa setelah lunas akadnya jual beli. Gitu ya. Nah selama kemudian ngangsur itu jelas kan bahwa apa yang terjadi seandainya angsuran tidak selesai, lalu kemudian atau pas angsuran selesai emasnya tidak ada. Nah itu kan harus ada perjanjian. Disitulah kemudian Bapak Ibu sekalian, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kata Allah, maka apabila terjadi transaksi di antara kalian masalah jual beli, maka buatlah tulisan.
Nah, tulisan itu maknanya apa? Bukti akad, gitu, ya kan? Nah, maka penting sekali kita membiasakan diri, apalagi menjual dan membeli dalam barang yang mahal, ya kan? Atau barang yang butuh proses, maka gunakanlah bukti-bukti transaksi yang jelas, dan itu disepakati, ya kan? Disepakati. Apakah barang yang disepakati pasti semuanya halal? Nanti dulu. Ada juga yang disepakati tapi tidak boleh. Nah, yang berikutnya ini persoalan-persoalan update terbaru tentang transaksi. Yang di zaman Rasul ini kan tidak ada, Pak. Di Gojek itu tidak ada zaman Rasul. Ya kan, kalau Gojek haram, bid'ah ya sudah. Orang yang mau bid'ah itu makan nasi suruh beli, tidak usah pakai Gojek. Ya kan, karena memang kalau semua haram kan bingung juga. Ya kan? Zaman ini berkembang dan Rasul itu menitipkan dua. Satu, Al-Quran, sumber utama, Sunnah, sumber kedua. Jadi sumber kedua maksudnya langsung melengkapi sumber pertama. Dan itu saja yang ditinggalkan Rasulullah. Bukan tradisi, bukan budaya. Nah, budaya lalu berkembang sesuai dengan zaman. Naik pesawat itu bid'ah. Zaman Rasulullah khutbah kayak apa? Rasulullah naik haji pakai onta. Dibayangkan kalau naik onta dari Purnama sampai ke Mekah, ya kan? Ini kalau semuanya harus kayak Nabi, harus gimana? Ya kan? Apalagi jual beli ini sudah sangat modern sekarang. Sudah sangat modern. Apakah ini yang penting? Maka kajian hukumnya yang harus ditemukan supaya kita tidak terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Saya ulangi sekali lagi. Transaksi dengan anak kecil bagaimana? Anak kecil itu Pak. Maka hati-hati transaksi dengan anak kecil. Karena kalau sengaja yang tua nak ngelolo yang kecil haram. Ini mumpung budaknya datang, maknya datang. Ini berapa nih? 10.000 atau mak kami 1.010. Sudah dibalik ke toko-toko. Maka hukumnya haram, batal dengan sengaja menipu anak. Tapi kalau kemudian anak kecil itu sudah biasa dan mengerti dan kemudian tidak ada unsur penipuan di antara keduanya, maka tidak dipersoalkan. Nah, itu hukum itu begitu. Jadi balik lagi bahwa ini hukumnya bukan saklek tidak boleh, tetapi lebih kepada konteks akadnya. Nah, apakah anak kecil mengerti? Nah, sebenarnya tidak mengerti. Tetapi karena barang itu dimaklumi, mana hebat anak kecil dengan ATM? ATM itu orang bukan mesin, Pak. Mending anak kecil bisa diajak ngomong. ATM ngomong dewe tidak mau diajak ngomong. Uang yang Anda ambil tidak mencukupi, red. Makanya jangan sok kaya, nol nilai. Ini tuh digebuk dia diam. Maka mesin dengan anak kecil mana hebat? Ya kan? Nah, maka anak kecil dengan mesin itu secara hukum memang beda wujud, tapi dari sisi kecerdasannya kurang lebih baik. Ya tergantung, maka di sana harus ada jelas asas urf namanya, kebiasaan bahwa kalau anak kecil itu sudah tahu harganya sekian, maka kemudian dia boleh membeli harganya itu dan tidak ada unsur penipuan. Tetapi kalau sudah sering terjadi di kampung ini, kalau anak kecil yang jual beli mesti rugi, maka itu kemudian dihindari. Ya kan? Nah, itu anak kecil gimana? Ya kan, dia tahu juga tidak, ya kan, melawan pun tidak tahu dia dapat. Bahkan ada yang naruh duit 20.000 lalu lari balik. Dia tidak tahu kalau itu duit 20.000 duitnya banyak. Dia beli jajan harganya 2.000. Cuman dia nengok duit 20 dengan duit 2.000 itu mirip. Ya kan, sehingga dia ngambil yang 20 punya emaknya. Emaknya nak beli sayur, aturan nak bawa 20 atau bawa 2.000. Ya kan? Akhirnya mamanya ngutang, anaknya beli hilang. Itu bapaknya anak kecil. Makanya anak kecil ya dikasih duit yang sepantas dengan dia. Nah, jadi misalnya bapak, memerintah anaknya beli apa? Beli rokok ya kan, harga rokok sudah diperkirakan paling kenceng ya berapa sih rokok? 20.000, 30.000 gitu. Jadi jangan dikasih duit 300.000, dia bingung. Makanya beli 1 slot. Ya kan? Tadi bapaknya rokok,
memang dihukum rokok tiga hari tidak makan gitu. Nah maka kemudian rumusnya memperhatikan sisi kebiasaan dan tetap menjaga hukum tidak sampai jatuh kepada koror atau ada unsur penipuan di dalamnya. Ini ada anak-anak kecil yang disuruh emaknya malesnya kan, kalau takut bawa dia kecil tapi kalau dia besar biasanya emaknya pergi dewe. Nah ini yang berikutnya beberapa persoalan, nanti silakan Pak kalau ada yang perlu didiskusikan kita diskusi saja bagaimana status hukum. Nah kemudian sedikit tentang riba ya, riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba alladziina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbatu asy-syaitanu minal mas. Ya, jadi haram riba itu karena memang riba itu menjurus mendorong transaksi kepada yang tidak baik. Saya mengutip penjelasannya Gus Bahak. Gus Bahak itu ulama yang sedang populer saat ini. Beliau mengatakan bahwa dominasi riba itu lebih tekanannya kepada orang menjual kepada orang miskin itu dulu. Orang kalau menjual kepada orang miskin itu kalau harganya dimainkan itu mesti orang miskin tambah susah. Nah sudah miskin dicekek-cekek gitu. Ini aku pinjam bibit, tapi kau bayar aku pinjam 100 kau balik 125. Aku di mana mau nambahin 25 Pak? Bisa tak 100 tuh lah. Tidak bisa. Kepada orang itu dulu konteks hukumnya itu dulu yang paling berat tuh di situ nilai keharamannya. Ya, jadi kalau jatuh kepada orang yang lebih kaya tuh ya orang kaya tuh duit berlimpah-limpah. Maka kemudian banyaklah transaksi itu jatuhnya kepada orang yang kaya dan tidak ada masalah. Itu masalahnya pula kalau transaksi dengan orang kaya. Tapi kalau transaksi dengan orang miskin, nah ini memang konteksnya memang harus hati-hati sekali. Jadi jual beli dengan orang miskin itu ya sebaiknya banyak nolongnya lah daripada untungnya. Ini kan dapat gara-gara sering-sering tapi kalau jual beli dengan orang kaya takut. Mau jual beli dengan orang miskin tuh dikeloloin sampai dapat kaya oleh itu maka hati-hati. Yang seperti itulah hukum jual beli yang dicegah. Ya kan? Jangan sampai memanfaatkan kesusahan orang, jangan sampai memanfaatkan keterbatasan dan kelemahan orang, lalu dengan itu kita mengintervensi dengan uang dan dapat kekayaan. Ini konteks yang saya pahami penjelasan beliau itu. Jadi karena itulah kemudian Allah membuat hukum haram di situ. Kenapa? Karena kalau dihalalkan atau dibiarkan, waduh, betapa kita ini membayangkan orang miskin mau makan saja susah, belum lagi dicekek dengan berbagai macam aturan. Nah, maka kemudian ini kepada yang miskin sebaiknya ini sangat didekat. Yang kedua, bahwa Rasulullah pun mengatakan bahwa dalam konteks jual beli sebersih-bersihnya, maka riba itu sebenarnya ada dekat di tengah kita. Riba itu satu waktu, dua barang. Jadi kalau ditempo bayar riba. Kalau barangnya beda, barangnya kesannya sama tapi sesungguhnya beda dan ada unsur di dalamnya nipu, maka bisa riba. Misalnya begini, ini dalam penjelasannya Imam Mazhab ini, beli emas, satu emas batang, dua emas cincin, itu sebenarnya beda. Gitu. Kalau emas batang itu emas emas murni lah, emas batangan, belum bentuknya apa-apa. Itu kan belum bernilai apapun selain dari emasnya saja. Tapi kemudian orang yang menjual cincin sudah dalam bentuk cincin, sudah emas dalam bentuk cincin, itu biasanya bukan karena
cincinnya saja yang berapa gramnya dan karatnya, tetapi kadang modelnya sudah harus dibayar. Kesulitan membuatnya juga sudah harus dibayar. Nah, ini menurut Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik, apabila ditukar batangan emas dengan cincin harganya sama, itu riba, Pak. Karena ada nilai tipuan dari dalam. Kenapa? Oh, yang ini batangan emas belum diolah, yang ini sudah diolah tinggal pakai. Kok harganya sama? Nah, maka kembali lagi bahwa inilah hukumnya kehati-hatian supaya kemudian orang tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, gitu. Ya rugilah kata yang punya emas batangan emas, aku jual kayak gini. Kata yang ini, ya begitu. Makanya itulah yang dihindari dalam ahallallahu wal bai'a wa harrama riba. Maka balik-balik kepada hukum, tidak ada gharar di antara keduanya. Tidak ada kesepakatan yang membuat kerugian di antara penjual dan pembeli. Ini seperti itu. Pokoknya membalikkan setiap akad jual beli Bapak Ibu sekalian, pastikan tidak ada unsur buruk, penipuan atau apapun di dalam. Gitu ya, misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan status hukum? Apakah kita masih mau melanjutkan transaksi yang beraroma riba? Ya, fatwanya Majelis Ulama, selama transaksinya itu meskipun tidak disengajakan riba, tetapi mungkin sebentuk riba, dan kemudian ya kan nilainya masih dipahami dan dimaklumi dan lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya, maka masih bisa menggunakan sebelum memiliki hal yang lebih baik dari itu saja. Ya kan? Saya banyak membaca, mendengar, saya nyimpulkannya seperti itu. Ya kan? Karena begitu rumitnya jual beli ini, Pak, kalau memang betul-betul dipangkas bukunya, jadi hukumnya memang kadang ini cocok ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, gitu ya. Nah, apakah kredit? Bagaimana hukum kredit? Ya, kredit halal. Yang bikin halal apanya? Akadnya. Jadi boleh jual beli cash, boleh jual beli kredit. Ya, akadnya saja. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut kredit, boleh. Ibu-ibu misalnya nak nikahkan anak calon pengantin laki-laki tidak punya duit, dan nunggu punya duit, kredit boleh. Ya kan, kredit dibayar 10 tahun. Mahal anak ibu ini cantiknya luar biasa, putih tinggi, ya kan, dihargai 10 miliar. Mana nak jadi duit? Daripada dapat kredit. Boleh tidak? Boleh. Kalau tidak dibayar, utang. Masuk neraka bayar. Nah, itu juga ya. Makanya biasanya dicari yang Rasul bilang, kalau orang nikah yang paling baik, yang paling murah akadnya. Apa akadnya? Yang paling murah mas kawinnya. Jadi misalnya mas kawinnya seperangkat sandal jepit, kemudian ada yang murah, itu bagus. Bila perlu cuma talinya, Pak. Jadi makin murah tuh makin bagus, Pak. Jadi jangan perlu lomba-lomba senang mendengar bahwa, woi mantap nih ya, lamarannya 1 miliar. Jangan senang, itu tidak sunnah. Ya kan, kenapa? Tidak sunnah dalam arti apa? Khawatir jadi kebiasaan kaki kalau udah segitu orang tidak jadi kawin. Betul? Ya tinggal ini yang orang sekampung ini lamaran, aduh yang murah. Akhirnya gadis-gadis jadi tua, bujang-bujang jadi lapuk. Ya kan? Lapuk tak terbeli, yang tua tak dapat. Nasi kok gadis tua ketemu bujang lapuk. Kan maka itu Rasul itu udah kepingin nih kan, orang gara-gara duit lalu udah jadi. Nah, maka mohon maaf ya, mungkin di daerah tertentu. Tapi kalau sudah kebiasaan atau sudah budaya dan itu tidak dipermasalahkan orang mau banyak atau sedikit tidak pengaruh, itu boleh juga. Tidak ada masalahnya. Karena itu kan cuma anjuran loh. Di daerah Sulawesi ya, di daerah Sulawesi orang pejabat itu biasa kalau melamar anak perempuan orang bukan main. Ada yang sampai 300 miliar uang apa lamarannya. Tapi kan duitnya ada. Satu yang kiri-kiri kan tidak nunggu 300 miliar, dari mana udah kawin. Lapuk udah karuan bawa sini kan angin lapuk. Lah ini makanya kan, nah yang murah itu bagus, kenapa? Karena memudahkan
Bukan berarti murah itu murahan, tidak boleh juga perempuan lalu dihargai seolah makin murah makin bagus, tidak. Tapi murah itu maknanya urusan itu sebaiknya tidak dipersulit. Gitu. Orang nikah, ya maka ini sama ya juga dalam urusan transaksi ya, transaksi pernikahan ada ijab, ada qabul, dan ada mas kawin sebentuk tanda. Ya kalau zamannya Siti Fatimah, beliau menerima mas kawin jubah perang, cincin besi ya gitu. Tapi kalau Rasulullah, banyak riwayat itu juga saya tidak meyakini itu 100% benar. Tapi kalau tidak, yaitu sejarahnya. Karena imam namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu Pak, beliau ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya 7 perusahaan di Madinah. Kalau punya 7 itu miskin apa enggak? Makanya saya baca di sejarah di mana ada buku itu sulit mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu sebenarnya orang miskin. Tapi memang Sayyidina Ali itu tidak senang dengan gaya hidup kayo itu ya benar. Beliau itu memang tidak suka pakai baju-baju yang semau-maunya, pakai perhiasan semau-maunya gitu. Enggak. Dia memang suka ngumpulnya ya dengan orang miskin, ketemu sedekah. Kalau dulu dia orang miskin itu tahan lama gitu. Itu memang sifatnya Sayyidina Ali. Maka beliau kemudian disebut dengan Sayyidul Fuqara wal Masakin. Beliau itu pembimbingnya orang miskin. Pemimpin orang miskin tidak harus dipilih dari kalangan orang miskin. Masa Pak Gubernur harus diambil karena dia penyalur BLT orang miskin, lalu dia harus orang miskin? Tidak bisa. Pak Gubernurnya pada orang kaya, tapi dia melindungi orang miskin. Sayyidina Ali juga seperti itu. Rasulullah miskin atau kaya Pak? Nah Rasulullah juga sama. Rasulullah duitnya banyak, tapi Rasulullah tidak menampilkan kehidupan banyak duit. Itu yang betul. Nah beliau melamar Siti Khadijah, ibunda Khadijah itu 100 ekor onta mas kawinnya. 100 ekor onta kalau dikali satu onta sekarang 50 juta, maka beliau memberi mas kawin 5 miliar. Ibu-ibu ada di sini kemarin waktu nikah 5 miliar? Pret. Kawin gue pingin ada apalagi kaya ada mau lagi tahu. Nah maka Rasulullah berarti memberikan yang banyak. Bahkan ketika beliau mau wafat, Rasulullah itu memotong onta dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor ya kurban. Waktu umur 63 itu menjelang beliau wafat, itu memotong hewan kurban sebanyak 63 dengan tangannya sendiri. Karena capek Rasulullah dilanjutkan oleh tangannya Sayyidina Ali sebanyak 37. Jadi berapa yang dikorbankan? 100. Yang bilang Rasulullah miskin jauh. Kan begitu. Ya Rasulullah pernah korban di akhir hidupnya berkorban 100 ekor onta. Nah itu. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Rasulullah miskin, sekarang kita tengok di tengah kita ini kalau korban Idul Adha berapa orang korban sapi? Orang seekor sapi kita lebih 7. Ya kan, mana ada yang di sini. Gitu nggak punya lah kayunya, gitu kan? Surgonya nak kayak Rasulullah, tiap hari nyalain Rasulullah, penting saya. Kalau kita ini kalau kurang ngaji kayak gitu. Orang kalau kurang ngaji itu senangnya nyalain orang. Makanya ngaji terus nanti dia kena DPI punya orang. Bapak Ibu sekalian sering-seringlah mengaji, baca sesuatu, maka kemudian ada sesuatu yang perlu terus kita baik dari kita dan kadang kita merasa kurang baik gitu. Tapi kalau sudah merasa baik, baik. Satu lagi. Ya memang hikmahnya begitu. Jadi kita ambil hikmah apa saja. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwa ada peringatan Allah kepada 2 golongan orang, yang satu golongan orang yang pandai beramal, 2 golongan orang yang banyak dosa. Kepada orang yang pandai beramal, amalnya baik, Allah ingati, hati-hati, jangan melampaui batas. Kalau kamu sombong dikit, hilang.
ya kan, riak dikit hilang amalmu kata Allah, ujub dikit hilang. Nah, kepada orang yang banyak dosa Allah peringatkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni dosa kamu, jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jadi tugas kita ini satu, kalau sudah jadi orang baik maka jagalah kebaikannya. Kalau belum baik, ingat Allah tidak pernah menutup pintu tobat sebelum kita menutup sendiri. Kapan kita tutup sendiri? Mati. Kalau sudah kita mati, kita udah tutup masalah. Allah pun sudah tidak ada urusan dengan urusan taubat. Tapi kalau sebelum itu ya silakan, ya kan, bertaubat. Kita nih Pak, orang kita ini sebaik-baik orang punya masa lalu yang mungkin buruk, ya kan, dan sebaik-baik orang sekarang punya peluang bisa jatuh kepada keburukan. Itu dia rumusnya. Bahwa kalau masa lalu kita mungkin dengan segala transaksi yang kita lakukan kurang baik, maka tutupilah dengan banyaknya kebaikan di belakangnya, ya kan. Misalnya yang punya banyak tabungan di bank, ya kalau punya keyakinan bahwa transaksi di bank itu kemudian menimbulkan manfaat dan manfaatnya mungkin menguntungkan kita, tetapi kemudian kita yakini bahwa ini milik umat, maka ambillah sebagian dari uang kita, sedekahkan kepada umat, ya kan. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, apabila keuntungannya jelas dan itu betul-betul kita yakini duit kita dan halalnya jelas, maka pakailah nama kita. Boleh pakai nama kita. Jadi misalnya di dinding itu ada tulisan pakai nama siapa, boleh, gitu kan? Kang Wawan, boleh. Menyumbang hari ini 1.000, boleh tulis, ya kan? Tapi kira-kira begini. Nah, ini saya ambil penjelasannya dari Buya Yahya Al-Bahjah. Beliau menjelaskan bahwa seandainya itu merasa kayak duit ini bukan duit aku lah, maka sumbangkanlah ke masjid, jangan pakai atas nama kita. Maka itulah kenapa Bapak Ibu kalau mau tahu sejarahnya, kenapa di masjid itu ada tulisan hamba Allah. Hamba Allah itu solusi ulama untuk hal-hal yang seperti itu. Satu, orang yang tidak mau disebutkan namanya. Dua, orang yang merasa bahwa duitnya ini bukan duit dia. Jadi Bapak nemu duit di jalan lalu jangan sumbangan saja. Nih sumbangan dari aku berapa? Juta. Banyak ya? Nah, duit nemu juga. Kok pakai nama kita? Maka pakai nama hamba Allah. Siapapun yang punya duit itu balikkan bahwa duitnya begitu. Nah gitu. Makanya kemudian kalau menemukan duit itu tidak boleh langsung diterima untuk diolah. Misalnya begini, Bapak, ada orang menemukan duit 1 juta di jalan lalu diantar ke masjid, ya kan? Itu sebaiknya jangan langsung duitnya digunakan. Lah khawatir orang ini datang, Pak, duit aku tadi itu Pak, udah tuh kayak ngicau. Jadi hilang duit aku kalau Bapak ambil. Nah, maka ketua masjid harus bijaksana, ya kan? Kalau duitnya itu pakai balikan. Kalau kita ikhlas itu bukan duit dia, dan makanya ada istilah nama bukan dosa. Apabila menemukan satu barang dan barang itu masih bagus dan bisa bertahan lama, maka masa tunggunya 1 tahun. Misalnya ketemu jam Rolex harga 5 juta, ya kan? Dan taruh di kamar kamar duduk mandi ini gitu, bau dulu. Maka tidak boleh langsung dimanfaatkan, disimpan dulu dan boleh diberi pengumuman berlaku 1 tahun. Selama 1 tahun tidak ada mengambilnya, maka Pak RT boleh mengambil kebijaksanaan. Pakai dia dulu, kalau dia ngambil lagi balik. Nah itu. Tapi kalau nasi bungkus tidak nunggu setahun lah. Nasi bungkus jadi setahun jadi museum, ya kan? Ya nasi bungkus itu kilo-kilo Pak, ya kan? Nah ini kalau 2 jam lagi dari makan, lalu basi makan, lalu lupa selesai makan orang datang. Di Bali, ya kan? Orang tidak terima gara-gara nasi bungkus itu masuk perangko, tidak sepakat. Nah itulah beberapa persoalan. Jadi sekali lagi bahwa memang transaksi kita itu dekat sekali dengan, karena ketika mau untung, apakah tidak boleh untung? Ya boleh untung, tetapi kemudian untung ini tidak boleh ada unsur di dalamnya dimotori oleh tipuan, diunsur
maka boleh tidak jual beli dengan orang buta. Kan orang buta ada juga ke toko beli. Yaitu tadi, selama tidak ada unsur penipuan maka berlakulah hukum penipuannya kepada penjualnya, karena pembelinya tidak tahu. Ya kan, orang buta Pak, di warna yang dia tidak tahu, kalau duit tahu ya. Dia udah megang-megang dikit gini kan, mau 10.000, megang-megang dikit 20.000 gitu. Saya punya teman Kori nasional, Azhari kan, yang sering ngaji di Masjid Raya, soalnya kecil, nyari mungkin yang pernah jumatan di Masjid Raya. Nah itu tahu kalau Pak, duit itu kalau dikasih tahu dia tahu, diletakkan duit 5 biji, dia tahu nih yang ini 100, yang ini 50, gitu ya, yang ini, gitu. Nah tapi ya mungkin sebatas itu. Tapi kalau disuruh nengok ini warna kain warnanya kuning atau hijau kan dia tidak tahu. Jadi kalau misalnya ditipu kan, ini apa? Beli baju ya, aku mau yang warna kuning katanya. Ini kuning mana? Padahal hijau. Sekali sampai rumah, kenapa bang beli warnanya hijau? Ya kata orang tadi kuning. Beli lagi sana, bang katanya ini warnanya kuning kok hijau. Pakai lalang kayak kuning. Ada benar. Maka itulah unsur-unsur yang seperti itu yang memang dihindari sekali dalam masalah. Ya kan, sekali lagi bahwa ambillah garis kesimpulan: satu, barang yang diperjualbeli tidak najis, tidak haram. Kedua, ada akad yang jelas di antara keduanya. Yang ketiga, tidak ada unsur gharar, penipuan dan kerugian di antara salah satu di antara keduanya. Itu patokan utamanya. Silakan dipahami, disesuaikan dengan konteksnya. Ambil baiknya bahwa bukan Allah melarang semuanya, tapi Allah memang mencegahnya itu supaya tidak terjadi keburukan-keburukan. Sebagai contoh, bahaya sekali apabila ini dibiarkan, misalnya transaksi antara orang yang kaya dan penguasa dengan orang miskin yang tidak punya pengetahuan. Ini kan bisa terjadi kesenjangan transaksi yang luar biasa. Misalnya harga ruko di satu tempat itu sebenarnya harganya 1 miliar, tapi karena orang ibu tahu orang tidak ngerti apa-apa, ya kan? Lalu sengaja niat itu jangan beli dengan itu, ngapa? Pakai mahal kalau beli dengan dia. Kita cari apa itu bapaknya lalu, bapaknya tidak sekolah ada, teken itu yang perlu dihindari. Jadi memang Allah mengatur yang baik untuk kebaikan sama-sama. Tidak ada untuk baik penjual, tidak untuk baik pembeli saja. Tapi penjual dan pembeli mendapatkan sama-sama kebaikan di antara keduanya. Saya kira ini beberapa tambahan penjual urusan transaksi muamalah, ya kan? Silakan kalau ada satu dua pertanyaan, silakan. Baik, jemaah sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Di depan kita sudah ada teh. Maka kita bersama-sama untuk minum sambil kita mendengar ataupun menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Persilakan Bapak Ibu, siapa yang bertanya? Sedikit kalau ada yang lain, ini pertanyaan sepele Pak. Kadang orang jualan dipilih 10.000, kita tawar 5.000. Kita tahu 5.000 modal aja nggak dapat, padahal aslinya modalnya itu 3.000 Bapak. Nah itu apakah dia menjual berarti dia untung bohongi? Yang kedua, keuntungan sekitar ngambil sampai 100%, 200%, itu apakah masih jual beli yang diperbolehkan? Kadang ada barang 10.000 dijual 30.000, tapi pembeli dan penjual tetap setuju. Nah itu juga aja. Yang lain Bapak Ibu kami tunggu pertanyaannya. Ya, yang itu tadi, jual beli yang seperti itu memang diharamkan karena ada unsur tipuan. Dia tipu nih, padahal modalnya 100.000, dia ngaku wah Pak, apa 100.000 modal beda balik, padahal modalnya 100.000. Di situ dia sudah dosa nih, walaupun pembeli tidak tahu. Jadi makanya disebut dengan wailul lil mutaffifin. Dalam Al-Quran ada surat Al-Mutaffifin, satu surat khusus membahas tentang kecurangan jual beli. Salah satunya itu
bohong. Kalau jujur Pak tak kayak yo yang makanya bukan berarti jujur itu lalu jadi miskin, enggak, tapi wajar. Tidak perlu juga mau bersumpah bahwa demi Allah Pak kalau aku ini dapat untung, nah, janganlah pakai demi Allah. Ini sudah jualan bukuan puasa. Saya pernah ya ke pasar beduk itu nyumpah terus membelinya kan. Pak ini belilah anu nih lapek apa lapek ya? Lapek itu apa lupa lapek. Lapek nih mana ya Bu? Saya bilang puasa-puasa ada lah sekali tidak. Saya bilang demi Allah Pak kalau dapat untung di sini ini rugi kalau. Bayangkan omongan dia itu doa untuk dirinya sendiri. Mendoain depan ustaz pula. Mustafa sudah ada punya duit ditipu pula. Untung saya tidak mendoakan apa-apa karena mau udah jadi beli itu. Dia udah jadi beli. Saya kalau sudah yang sumpah-sumpah itu udah lebih. Berarti itu ada unsur ya kesengajaan untuk dia bersumpah supaya orang percaya. Padahal tidak percaya semua. Ya sudah Pak, ya terserah. Yang jelas saya jual sekian, itulah yang saya jualkan. Nah sudah saya hitung gitulah. Tidak perlu lah sampai di apa? Saya kan susah. Tapi itu sering dibuat orang yang demi Allah lama. Ambil pulang ya. Kalau datang ke atas taruh doa, basing. Ya kan? Jadi kadang-kadang gara-gara jual beli Allah dijual untuk hal-hal yang kurang baik. Maka jual beli seperti itu tidak diperkenankan. Kalau ada terjadi kita yang kalah. Kalau ketemu yang model itu kita pengen darah supaya orang itu benar. Ya kan? Jual beli wajar saja, normal saja. Yang kedua, boleh tidak untung banyak? Ya untung banyak. Kan patokannya kan kalau jual beli bukan untung. Patokannya sesuai syariat. Apa syariatnya? Syariatnya diperbolehkan ngambil untung. Dan untung juga apa? Rugi pun tidak apa. Kalau jual beli itu. Jadi orang jual beli tidak harus untung. Ya. Contoh, Bapak beli emas setahun yang lalu 1 juta. Lalu karena disimpan 5 tahun kemudian emas jadi mahal jadi murah. Jadi mahal. Ya kan itu sebenarnya bukan untung. Karena memang secara syariat harganya otomatis menyesuaikan dengan pasaran. Nah, di mana syariatnya? Syariatnya adalah pasarannya. Jadi kalau terlalu tinggi, kawan 50 dia dapat 100, nah itu yang dicegah. Kenapa? Menjual terlalu tinggi dengan untung terlalu tinggi merusak pasaran. Termasuk jangan cerita masalah untung yang dilarang, menjatuhkan harga lebih murah dan merusak pasaran itu dilarang. Jadi misalnya ini barang ini misalnya dibeli dengan harga 200 ribu, tapi karena supaya aku biarlah rugi orang tidak mau beli, maka dia jualan harganya 90 ribu, dia rugi 110 ribu. Itu pun tidak boleh. Kan banyak Pak. Kalau diperbolehkan bahaya nih. Misalnya begini, apa namanya? Saya ini orang tidak punya gitu, sedang jualan dengan harga normal, gitu. 100 ribu itu berarti untungnya sekitar 10 ribu gitu kira-kira. Maka tahu-tahu Pak Dar ini, Pak Standar, ini orang kaya, tidak senang dengan saya. Dia punya barang yang sama dibanting harganya sehingga saya tidak bisa jualan. Dia tidak nyari untung. Maka jual beli itu tidak harus untung patokannya. Rugi pun kalau tidak sesuai pasaran dilarang. Jadi rugi pun dilarang. Jangan diskon habis-habisan lalu orang tidak bisa beli semua. Wah ini tidak boleh juga. Jadi maka kemudian hukum transaksi itu balik ke muamalah asal, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Prinsip muamalah ta'awanu artinya ada dua pihak, si kaya dan si miskin saling terbantu, si jual dan si beli saling terbantu, ya kan, si pemberi dan penerima saling terbantu. Tidak ada penjual untung sendiri pembeli rugi, tidak ada pembeli untung penjual rugi. Jadi semuanya harus dalam konteks saya. Jadi 100% sebenarnya juga tidak masalah, asalkan itu wajar di daerah itu karena memang mungkin harganya sudah seperti itu, ya kan? Tapi kalau kemudian jual dengan keuntungan tinggi ini sudah merepotkan dan menyusahkan, maka dia tidak dibolehkan.
atau membuat diskon besar-besaran sehingga merusak pasaran semua juga tidak dibolehkan. Jadi misalnya Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat ya boleh menegur seperti itu. Misalnya, kalau yang terlalu tinggi itu kan Pak yang negurnya, tapi kalau yang terlalu rendah itu boleh ditegur, Pak jangan terlalu rendah menawarkan ini semua karena kasihan yang di sana. Bayangkan Pak, orang di sebelah ini sudah keluar modal 100.000, dia harus menjual 70.000. Lah kan coba lo pasaran di situ, maka ini yang terjadi. Ya kan, kalau dia menaikkan 100.000 menjadi 125, sementara orang misalnya 100.000 naik cuma 110, ya kemungkinan dia tidak laku, ya kan? Tapi kalau banting ke bawah kan orang dia galau, lalu orang lain tidak beli. Nah bayangkan, ini mending kalau yang dijual cuma batu bata, kalau yang dijual nasi, ini lo gak basi nasinya nih, ya kan? Nah itu makanya ada standar yang disebut dengan kebiasaan atau pasaran. Pasarannya sudah berapa gitu. Itu deh. Masih ada Pak? Dengar? Kalau tidak satu lagi, dilarang jual beli jin Pak. Ada yang nanya Pak. Ada orang katanya nyimpen jin dalam botol. Jadi saya bilang, kamu itu kalau nak beli jin yang dimasuki dalam tekmon. Masa jin dalam botol kecil ya? Jin kecil dibanting mati. Jadi beli jin yang di dalam tekmo, jadi tidak boleh haram. Kenapa? Tipuan jin tidak jelas dibayar. Aku beli jin dia ada di sini, kau bayar berapa? Jadi orang itu banyak yang aneh-aneh. Baik sekali itu, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah akan silakan perbaiki segala pengetahuan kita tentang muamalah. Mudah-mudahan ya mengarah kepada yang baik, mengarah kepada yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibati nadama min dunya ila yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.